harus gempur rokok ilegal. Halo Sobat Bersinar, kembali lagi di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas. Oke, kita lagi ngapain nih, Vin? Ngopi-ngopi santuy ini, Di. Ya, santuy banget. Dan hari ini kita akan membahas apa sih, Vin? Membahas tentang yang lagi panas ini. Betul, kayak lagunya Gigi ya, Vin ya? Iya, panas. Badan ini panas. Karena musim kemarau juga ya, Didi. Betul banget. Dan Aduh, jangan lupa untuk selalu mensosialisasikan gempur rokok ilegal. Karena kita hari ini itu masih bekerja sama dengan Bea Cukai Surakarta. Dan ini ya, program ini juga merupakan dana bagi hasil Cukai cukai hasil hasil tembakau. tembakau. Dan spesial hari ini seperti yang dikatakan Alvin, kita akan membahas yang panas-panas. Iya, kemarin yang demo-demo itu, Didi. Betul sekali, karena pemerintah desa tuh kayaknya pengen ya tuh 9 tahun untuk menjabat gitu ya. Iya, kita sisi yang lain, kita ulik yang lain. Oh betul sekali, Kita karena ulik yang lain. temen aku juga ada Vin kemarin yang ke Jakarta tuh. Wah, ngapain? Demo. Oh, demo. Tak kira yang lain. Oke. Oke, Dan langsung aja, Didi. kita akan mendatangkan bintang tamu atau narasumber kali ini dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Dan untuk yang pertama kita akan panggilkan bintang tamu kita yang sangat cantik. Inilah dia Ibu Sri Hastuti dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Saya juga gitu enggak, Bu? Ya. Nah, silahkan Bu duduk di tengah. Siap. Selamat sore Ibu. Sore juga Mbak Mas. Nggih. Host kita yang cantik dan ganteng. Tentu, Eh, of course. Jadi malam Oh nih. iya, Tidak ketemu. oh iya lama nggak ketemu. Dan tahun yang lalu ya, Bu. Iya. Oke, Ibu, gimana nih kabarnya setelah sekian lama nggak datang ke Kuping Panas? Rindu kangen dong. rindu. Ya. Rindu. Kita juga kangen sama Ibu loh. Iya. Amin ya. Oke, kembali Iya. lagi ke topik nih. Ibu, gimana nih untuk pemerintah desa ini ingin merevisi itu yang apa rancangan undang-undang itu Iya. agar menjabat selama 9 tahun itu gimana, Bu? Ya, menurut saya itu memang sudah kesepakatan dari pemerintah desa ya, dengan adanya revisi undang-undang. Ini kan baru wacana aja. Ya, wacana. Nanti kan kita masih melalui tahapan-tahapan ya. Ini memang wacananya sudah santer gencar ya. Iya. Iya, Terus nggih. kemudian juga di blow up oleh media yang sangat banyak sekali, Iya. mainstream ataupun yang media sosial juga. Iya, iya. Memang ini kan kehendaknya nanti 9 tahun, tapi nanti 2 periode. Ya, memang kalau bagus ya pasti terpilih lagi ya. Betul. Iya, iya. nggih. Tergantung gimana mengabdinya kepada ya, masyarakat. kepada masyarakat. Kalau diperpanjang pun kalau nggak bagus ya besok nggak bakal Tidak kepilih dipilih kan, Bu? lagi Ya, benar ya, juga makanya ya. itu. Benar nggih. juga. Nggih, dengan adanya ini mungkin kalau yang lama kan 6 tahun. Iya. Untuk 3 periode. Oke. Ya. Tapi sebenarnya 6 kali 3 18, 18. tahun. Kalau 9 kali 2 18 Lah, tahun. ya cuma nanti kan kalau yang 9 tahun kan 2 periode. Ya, Iya. sebenarnya sama, tapi Secara ya prinsip sama. sama nggih, nggih. Cuma memang di daerah itu kalau 6 tahun itu memang yang undang-undang lama itu kan dari bentuk kalau pemilihan kepala desa itu lebih rawan dan Betul. riskan. Ya, Iya. ya. Kalau Benar yang sekali. jadi kemungkinan sudah happy-happy aja. Ya. Iya. Iya, tapi kalau di masyarakat mungkin ya bentuk benturan-benturan Masih itu. diem-dieman gitu ya, Bu, ya, masih, gap-gapan, iya, aku orang gap-gapan. miliki Iya, gitu ya, iya, mesti ya, Bu, masih ya. masih terjadi Iya. sampai sekarang. Bahkan yang kemarin kita kan habis melaksanakan pilkada serentak. Iya, pilkada Di serentak yang di Klaten. 67 desa di Klaten itu kemarin. Tapi alhamdulillah kemarin
berjalan lancar sih. Kondusif, Nggih, Bu. Kondusif. Jadi nggih. keamanan kondusif, semuanya kondusif. Iya. Tepuk tangan dulu buat Kabupaten Klaten. Iya. Aman. Iya, Iya, mantap. iya. Luar biasa kemarin. Tapi di desanya Ibu gimana dengan adanya pengusulan 9 tahun ini, gimana tanggapannya khususnya di kepala desanya Ibu tuh gimana? Kalau kepala desanya ya mungkin ya seneng-seneng aja. Kepala desanya senang-senang aja. Iya. Seneng-seneng aja. Iya. Iya, Kemarin ikut demo juga di Jakarta. Untuk demo saya kurang begitu Oke. tahu, nggih, nggih. Tapi kemarin ya memang sempat rombongan-rombongan itu Betul. pada ke Jakarta untuk itu demo untuk nggih. mewujudkan demokrasi yang sehat kan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Ya. Masyarakat, nggih. Ya, untuk masalah itu sah atau tidak ya Nanti dari- ya di sana. dari sana, Iya, dari dari DPRD. pusatnya sana nanti, nggih. Nggih. Iya. Ya. Oke, untuk perbedaannya sendiri itu gimana sih Bu dari undang-undang sebelumnya kan itu ya sudah dijelaskan tadi ya. Iya. Itu Ibu dari kacamata Komisi 1 nih sebenarnya gimana nih? Ya, pro apa gimana nih? Ya, memang itu salah satu dari mitra kerja di Ya. Komisi 1 dengan pemerintahan desa. Kalau kita ya mengalir aja, tapi yang penting kita di Komisi 1 itu dengan pemerintah desa untuk betul-betul memperhatikan kesejahteraan warganya. Betul. Iya, termasuk di Kabupaten Klaten kan termasuk miskin ekstrim Ada lah beberapa ini desa yang lah. kategori miskin Kategori ekstrim. warga miskin ya. Iya. Ya itu ternyata itu dari data Posyandu, termasuk data Posyandu yang Stunting? stunting Stunting. itu ya. Salah satu indikatornya adalah Indikatornya stunting. itu Betul. nggih, salah satunya nggih. Semoga kita bangkit ya Bu ya Bangkit lagi dari Kabupaten Klaten nggih, termasuk nanti desa-desa itu monggo nanti dengan adanya dana desa Oke. yang banyak itu kan Iya. nanti termasuk bumdesnya harus dikerjakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Itu nanti kan PAD meningkatkan di Iya, desanya, PAD nggih, meningkat di pendapatan desa. nggih, pendapatan desa meningkat, warga masyarakatnya kan menyerap tenaga kerja kan, Mm. ya, nggih. Dan banyak mas pastinya anak-anak muda akhirnya akan tidak menganggur ya, Nah, intinya itu. ya, sebenarnya. salah satunya. Kan banyak sekarang anak muda yang kreatif toh. Betul Iya. sekali. Iya. Oke, kita tadi sudah membahas seru banget ya dengan Bu Sri Astuti tentang gimana revisi ya undang-undang tentang pemerintah desa nih sangat sensitif tapi seru-seru Seru-seru, asik ya. gitu ya. Oke, selanjutnya Bu Astuti ini nggak sendirian ya Sobat Bersinar karena masih ada narasumber selanjutnya dan selanjutnya kita akan panggil yaitu Bapak Gigit Sugito dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Oke, selamat sore. Oke, silahkan Bapak. Oke, luar biasa sekali. Gimana Pak Gigit kabarnya? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, selalu Oke. sehat selalu di menghadapi di tahun-tahun politik. Iya. Masih pagi, Pak. Bajunya ya tercermin nih. Apa ini? Sudah merah merona ya. Wih, waduh, Bu Astuti langsung merah merona. Ibu kok hari ini nggak gini-gini ya? Wah. Nggak blue Nggak spot gini. gitu ya? Sangat puitis sekali ya. Iya. Masih pagi loh, Pak ini, Kayak Pak. kita kan teman ya, semua beda pilihan tapi tetap bersatu gitu. Banyak warna guys. akan menghasilkan persatuan ini. Betul banget. Indah banget. Indah. Buktinya nggak apa-apa Bu Sri Astuti hari ini pakai coklat gitu kan. Oke kan Bu? Tetap Iya. cantik kan? Iya. Wih. Oke. Semua akan indah pada saat waktunya. Ih, betul banget. Oke. Seperti mbaknya. Pak, langsung saja Pak untuk Iya, kita gimana? membahas tentang revisi undang-undang desa Yes. nih, Pak. ah, ah. Apakah dari komisi yang ada di DPRD Kabupaten Klaten itu diajak berdialog untuk revisi ini, Pak? Ya, begini bahwa ini kan ya namanya aturan perundang-undangan itu kan akan selalu dinamis. Iya. Ini kan Undang-Undang 6 2014. Berarti sudah hampir kurun waktu mau 10 tahun. Nah, ini kan ya segala sesuatu pasti dievaluasi.
gitu kan. Yang sebenarnya pada ranahnya kan bukan hanya pada sebuah kesejahteraan kepala desa, tapi juga di kesejahteraan masyarakat desa. Jadi ini pemahaman ini dulu harus lurus, karena yang terjadi sekarang berkembang itu cuma dilihat pada posisi berapa tahun sih periodisasi jabatan kepala desa, tapi tidak melihat dari keseluruhan yang berananya itu adalah pada kesejahteraan masyarakat desa. Nah, terus kalau ditanya persoalan sampai sejauh mana proses revisi undang-undang desa ini, pemahaman kami bahwa ini sudah menjadi draft RUU, karena ini menjadi hak inisiatif dari DPR RI, dan ini mungkin sudah ranahnya ada di pemerintah pusat, yang nanti ketika pemerintah pusat sudah melakukan pengkajian, dan saya yakin pengkajiannya butuh waktu, gitu kan. Nah, itu nanti baru masuk tahapan di DPR RI pembentukan pansus. Nah, terus pertanyaannya bagaimana peran Dewan di tingkat kabupaten, gitu kan? Ya lagi-lagi yang namanya kita Dewan Perwakilan Rakyat itu kan menjadi wakilnya masyarakat, gitu kan. Nah, ya apa yang menjadi mau dari teman-teman desa ini, masyarakat desa ini kan menjadi bagian tidak terpisahkan, karena kita juga bagian tidak terpisahkan dari anggota partai, iya kan? Nah, ya minimal kita bisa memberikan masukan kepada teman-teman fraksi yang ada di DPR RI. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa memang di draft RUU revisi kedua Undang-Undang 6 2014 itu memang ada klausul di perubahan di pasal 39 ayat 1 itu menyampaikan bahwa masa jabatan kepala desa 9 tahun dan dipilih 2 kali periodisasi. Dan ini kan sebenarnya dalam rangka untuk mempersingkat, memperpendek masa periodisasi, karena tahu sendiri kan yang namanya pilkades itu bahwa terjadi gesekan sosial, iya kan, terjadi gesekan sosial. Nah, dengan 9 tahun 2 kali itu sebenarnya dari sisi hitung-hitungan matematis tidak ada yang dirugikan, iya kan? Karena 6 kali 3 juga dianggap berapa? 18. 9 kali 2 juga 19. Makanya titik tekannya bukan pada kesejahteraan kepala desa, tapi titik tekannya ada posisi kesejahteraan masyarakat desa. Karena bahwa amanat yang kita pahami hasil dari draft dan wacana-wacana yang berkembang di tingkat bawah ini kan, bahwa desa itu ke depan di luar mereka proses membangun desa juga harus meningkatkan sumber daya manusia, baik dari sisi SDM, ekonomi, dan sebagainya, dan dalam rangka sebuah pemerataan pembangunan. Kalaulah taruhlah dilihat di pasal-pasal berikutnya, kalau di Undang-Undang 6 itu kan disampaikan bahwa minimal 10% alokasi dana desa itu diambil dari DAU ketika sudah dipotong dana alokasi khusus. Nah, padahal yang berkembang sekarang ada di angka 15 atau 20. Nah, lebih lanjut, saya pikir nanti kita tunggu. Iya kan? Karena ini kan baru draft. Iya kan? Draft hasil revisi Undang-Undang 6 ya, selebihnya lebih baik kita tunggu. Dan kita berharap ya sesuai dengan harapan, karena semakin banyak alokasi dana yang masuk ke desa, saya pikir dari sisi kesejahteraan masyarakat pasti akan meningkat. Dan jangan sampai disalahgunakan juga ya Pak ya, dana itu ya. Ya, insya Allah Ibu, karena di situ juga ada pasal berikutnya. Taruhlah berbicara penyampaian evaluasi kinerja kepala desa. Itu kalau di undang-undang lama itu bahwa secara vertikal dia itu akan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau yang namanya progress report itu ketika masa akhir jabatan kepada bupati. Tapi kalau di draft revisi itu bahwa di akhir anggaran, berarti mereka harus tiap tahun sekali harus menyampaikan yang namanya progress report atau laporan penyelenggaraan pemerintahan desa itu kepada bupati. Gitu loh. Jadi saya pikir menurut hemat kami bahwa pemerintah pusat ini posisi saat ini kan dalam rangka untuk memberikan sebuah pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, gitu, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Jadi kan karena banyak hal termasuk kekuatan hukumnya saja kan
banyak sekarang desa-desa di luar Jawa itu kan desa yang ada di kawasan perhutani, perkebunan dan sebagainya. Nah itu kadang dari sisi kewilayahannya kan, dari sisi hukum kan tidak jelas. Nah sebenarnya di proses revisi itu satu hal yang menarik itu adalah minimal desa punya sisi kekuatan hukum, karena memang dulu taruhlah sebelum ada undang-undang desa ya 6 2014 itu kan desa kayak tidak iya kan, nah itu kan Dilibatkan tapi kok enggak tapi kok terlalu dilibatkan. begitulah. Sekarang entitas terkecil pemerintah itu kan ada di tingkat desa, gitu loh, kepanjang tangan dari pemerintah pusat. Iya betul. Karena juga rawan sekali kalau misalkan 6 tahun sekali terus kita harus menghadapi polarisasi yang tingkatnya sudah ada di desa. Ya terpenting adalah gesekan dari masyarakat. Iya. Karena dengan memperpendek periodisasi, biarpun tidak berkurang dari sisi angka tadi, ya kan, ya kan, 9 kali 2 18, itu minimal taruhlah sudah di luar gesekan sosial dari sisi anggaran, pasti juga sudah memperingan. Iya kan? Iya. Karena ngapunten biaya pilkades juga tidak cukup, sedikit sekali, gitu kan. Nah, lumayan. Terus dari sisi keberlanjutan pembangunan, karena yang namanya kepala desa 6 tahun sekarang dipilih, ya kan, penyesuaian 2 tahun, baru bekerja 1 tahun, sudah mikir pilihan berikutnya, iya kan, gitu kan. Tapi kalau 9 tahun, logika berpikirnya sekarang 1-2 tahun tahap sosialisasi, berikutnya sudah on the track menjalankan tugas program-programnya. Nah, minimal nanti sampai 9 tahun, 18 tahun. Jadi begitu, Mas. Oke. Mbak. Baik, ini kan kita sudah seru sekali juga membahas bersama Pak Gigit dan juga Bu Sri Astuti. Bu Sri Astuti. Dari tadi Bu Sri Astuti udah nengok-nengok karena masih ada satu temannya lagi dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Kita akan panggilkan untuk narasumber selanjutnya yaitu Bapak Eko Prasetyo dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Nama panggilannya siapa itu? Pak Eko. Loket. Kemarin kita udah pernah bahas, kalau Pak, kita udah pernah bahas di Kuping Panas Iya, kenapa kok namanya loket loket. gitu. Iya, Jadi hari ini kita nggak perlu ini lagi ya, biar nonton di episode sebelumnya gitu ya. Kenapa kok dipanggil loket? Nanti nonton sebelumnya. Betul sekali, karena kita udah pernah membahas itu. Selamat siang Pak. Sore. Sore Selamat ya. sore, Pak. Tapi kan siang pagi sore di YouTube terserah yang nonton. Oh iya. Iya kan? Bakat jadi politisi. Iya. Aduh. Kayak belut gitu loh, Pak. Oh, kayaknya. Kenapa pakai masker Pak hari ini? Saya barusan dari dokter poli bedah. Ya, biar nyaman aja pakai masker. Apa ya? Enggak apa-apa, Pak. Cepat sembuh ya Bapak Ya, ya. Oke, oke. masih semangat dong untuk Harus Kuping dong, Panas. harus dong. Oke, tadi kita sudah melihat dari kacamata Bu Astuti dan Iya. juga Pak Gigit. Sekarang dari kacamata Pak Eko, Eko. nih, gimana melihat untuk draft ya untuk RUU Desa ini Iya. gimana Pak? Yang pertama yang viral kan masa jabatan kepala desa yang tadi sampaikan Bu Astuti, sampaikan kawan saya Mas Gigit. Sesungguhnya kan ada beberapa poin. Kalau kita baca ada 18 poin, tetapi yang krusial kan ada 3 hal. Satu tentu saja yang kemarin kepala desa menyampaikan aspirasi ya, itu tentang masa jabatan kepala desa. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan apa yang disampaikan Mas Gigit tadi, alokasi dana desa. Alokasi dana desa kalau misalkan di draft RUU ini 20% lumayan gede. Lumayan gede. Disebutkan kan kalau misalkan 20% dari dana transfer daerah kan rata-rata nanti setiap desa akan menerima 2-4 miliar per tahun. Per tahun. Kalau dikalikan jumlah desa seluruh Indonesia ada 74.000 sekian. 1 tahun negara harus menyediakan 150 triliun. Ini bukan main-main ini. Nanti akan berkaitan dengan fungsi pengawasan kita di Komisi 1 terkait dengan desa. Kemudian yang ketiga adalah tunjangan ya. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Sebenarnya 3 hal ini yang nanti yang langsung berpengaruh kepada kita di Komisi 1 ya tadi fungsi pengawasan. Karena kan banyak sekali dana yang dikelola oleh pemerintah desa. Ya. Sehingga kalau kita bicara
ini sesungguhnya sudah disahkan atau belum sih? Tadi sudah diberikan pencerahan oleh Mas Gigit. Rancangan undang-undang ini sudah disampaikan di rapat paripurna. Kan kalau kita tarik ke belakang, ini tadi kan DPR RI menggunakan hak inisiatifnya. Hak inisiatif itu, rancangan itu diajukan oleh DPR RI, wakil-wakil kita di Senayan begitu. Nah, kalau dilihat dari situ kita sudah sangat bisa disimpulkan bahwa ini sekali lagi proses pembuatan undang-undang ini adalah proses politik, Mbak Titi, Mas Alvin. Proses politik itu artinya banyak kepentingan yang masuk. Tetapi ketika sudah menjadi undang-undang, ini mempunyai konsekuensi logis yang harus dilaksanakan. Kan begitu. Makanya kemudian tidak heran banyak sekali teman-teman kepala desa ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Ini harus dilihat dari sudut pandang itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan bagaimana posisi Komisi 1, kalau tadi ditanyakan apa sih Komisi 1, apakah diajak rembukan? Ini fungsi legislasinya Bapak-bapak Ibu di Senayan ya. Iya. Nah, nanti yang langsung berkaitan dengan Komisi 1 bahwa kita pasti akan merubah banyak perda karena undang-undang desa ini akan direvisi. Kaitannya apa? Kaitannya perda kita, konsideran kita menimbang mengingatkan itu mesti aturan di atasnya itu. Nah, kalau ada satu undang-undang yang kemudian berubah, tugas kita bagaimana mengharmonisasi, mensinkronisasi ini menjadi perda. Nah, ini nanti. Nah, kemudian yang kedua, setelah rancangan undang-undang revisi undang-undang desa ini disepakati di dalam paripurna, bagaimana proses selanjutnya? Ini masih panjang ya. Ini masih panjang. Tadi diskusi dengan Mas Gigit, diskusi dengan Bu Astuti tadi sebelum kita acara ini, bagaimana nih kalau nanti tiba-tiba di akhir bulan atau akhir tahun ini undang-undang ini disahkan oleh DPR RI karena alasannya karena inisiatif. Pasti kalau inisiatif ini gasnya pol. GP ya, gaspol ya, bukan yang lain ya. Gaspol. Bukan gaspol. Pasti gaspol. Nah, terus bagaimana? Kita kan sudah merencanakan ini, pilihan kepala desa periode yang kedua, gelombang 2. Terus bagaimana nanti? Padahal dalam draft itu disampaikan kalau tadi Mas Gigit di aturan peralihan bahwa ketika undang-undang ini disahkan, jabatan periodisasi kepala desa itu menyesuaikan dengan undang-undang ini. Artinya otomatis 9 tahun. Kalau nanti disepakati ya, sekali lagi ini prosesnya akan sangat panjang ya. Nah, kalau kita berandai-andai akhir tahun ini disahkan, ya kalau itu disepakati ya kita ini undang-undang. Bagaimanapun ya harus mau nggak mau. Tetapi ini saya juga harus matur bahwa proses ini masih akan sangat lama. Pembentukan pansus kita belum, mengharmonisasi usulan dari rancangan undang-undang ini sekarang baru dikaji oleh pemerintah. Nanti akan ada ahli hukum, ahli tata bahasa dan sebagainya, tim dari pemerintah ini yang kemudian mengkaji apakah ini layak. Usulan-usulan dari DPR RI ini apakah layak atau tidak begitu. Baik. Untuk itu dari harapan Bu Astuti sendiri nih untuk undang-undang ini seperti apa nih? Berandai-andai kalau ini sudah disahkan, gimana harapannya? Misalkan besok lah gitu. Gimana? Rano angin ngomong cuma 3 juta. Gimana deh? Ya berandai-andai ya termasuk harapan bagi kepala desa ya. Ini seandainya ini disahkan untuk jabatan 9 tahun, itu sama. Saya cuma berpesan, mudah-mudahan kepala desa itu bisa memberikan pengabdiannya betul-betul kepada warga masyarakat, apa yang menjadi tugas fungsi kepala desa dilaksanakan dengan baik, warga masyarakat bisa sejahtera. Bisa sejahtera, dana desa juga bisa dialokasikan dengan baik. Betul. Agar masyarakatnya sejahtera dan kita bangkit dari miskin ekstrim. Oke, kalau Pak Gigit gimana nih? Oke. Ya, harapan kita nanti ketika dari revisi undang-undang desa ini, saya pikir tidak lebih bahwa desa itu akan menjadi sebuah kekuatan, yaitu kekuatan dalam rangka untuk menambah kesejahteraan masyarakat.
Hanya itu aja, Pak. Oke, desa itu Menambah porosnya, kekuatan. Power of desa. Oke, siap. Dari Pak Eko gimana, Pak? Saya kira dengan impact ya, misalkan kita berandai-andai ini disahkan dan 18 poin krusial yang diajukan revisi oleh DPR RI ini disepakati. Saya tadi maturkan ada 3 hal, jabatan kepala desa, kemudian anggaran alokasi dana desa, kemudian tunjangan. Ini saya pikir desa akan menjadi satu kekuatan, titik tumbuh kemandirian ekonomi yang benar-benar. Kita kan ada BUMDes. BUMDes dari mana? Ya dari situ. Kalau ini dananya bertambah, berarti alokasinya untuk BUMDes, untuk pembangunan, untuk apa juga bertambah. Nah, ini juga yang harus saya sampaikan. Apakah hanya jabatan kepala desa yang bertambah? Tidak. BPD juga diatur di situ sehingga ada balancing antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga nanti dikandung maksud agar perencanaan dana ini benar-benar direncanakan partisipatif ya. Maksudnya partisipatif ini dari usulan-usulan dari masyarakat, kemudian dilaksanakan bersama-sama dan dievaluasi. Ini menjadi satu kekuatan kemandirian ekonomi menurut saya. Ya, ini harapan besar kita di Itu situ. harapannya seperti itu dari Komisi 1. Dan ngomong-ngomong hari ini ya Bu Astuti, Pak Eko dan Pak Gigit, kita masih bekerja sama loh dengan Bea Cukai Surakarta. Kita harus gempur rokok ilegal. Oke. Pak Eko, ngomong-ngomong masih ngerokok nggak nih? Enggak, saya sudah sejak 2010. Waduh, salah nih ya. Pak Gigit. Pak Gigit gimana nih Pak Gigit? Masih kah? Oh Apalagi masih. akhir-akhir ini, tahun-tahun politik. Iya oke. Pusing ya sambil ngopi. Sambil ngopi rokok, Pak. Pasti rokoknya legal apa ilegal nih Pak? Ya legal kah? Oke, rokok legal Pokoknya tuh yang gitu. gimana sih Pak Gigit? Ya rokok legal pasti bercukai kah? Oh betul banget, masih inget ya ternyata ya. Oke. Oke, mungkin suaminya ya Bu ya, bisa dikasih tahu ya biar bener udah ngerokok ilegal apa legal nih. Legal dong. Oh legal dong, oke mantep ya jawabannya ya. Jadi untuk Sobat Bersinar jangan lupa untuk membeli rokok yang legal. legal. Ada pita cukainya Cukainya. gitu ya, oke. Dan mungkin hari ini cukup sekian ya dengan Pak Eko, Bu Astuti dan juga Oke, Pak Gigit. Gigit, Kita ya. membahas mengenai revisi Undang-Undang Desa. Masih draft ya, digarisbawahi Masih draft, belum sah, masih draft. Tapi Oke. proses politiknya bagaimana? Ditunggu Kita dulu. Kita Iya. tunggu bersama. Tunggu dari yang di Senayan. Iya. Oke. Baik, terima kasih saya Diti Rohman Saya Afin Maulana. dan Pak Gigit. Gigit. Oke. Eko Prastio. Bu Astuti. Oke, luar biasa sekali ya. Jangan lupa kalian untuk tetap like, komen, dan Dan subscribe. subscribe. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Paten keren. Oh iya, Basti. Oh iya. Pak Eko. Iya. Oh gini nggak bisa. Pak Eko.